Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala man la nabiyyam ba'dah, amma ba'du. Pertama, kita bersyukur Allah pertemukan kita kembali di bulan mulia ini. Allah sehatkan badan kita, Allah ridhoi kita semoga. Dan yang utama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Semoga dengan perantara wasilah alhamdulillah dan bersolawat kepada Rasulullah, kita yang hadir pada siang ini termasuk hamba-hambanya Allah yang selalu beruntung, yang selalu bahagia, yang selalu Allah ridhoi dunia juga akhirat. Dan semoga pertemuan siang ini semuanya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Atakum Ramadan syahrun mubarakun, syahrun mubarakun. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang berkah. Jadi sebutan lain dari kata Ramadan adalah bulan yang berkah. Maka pada hari ini kita ada di hari yang penuh berkah. Maka saat ini kita juga berada di siang hari di tempat yang penuh dengan berkah. Bicara mengenai berkah, sebenarnya berkah itu apa? Al-barakatu. Jadi bahasa Arabnya berkah itu adalah barokah. Barokah. Cuma lisan kita terutama Indonesia menyebut kata bulan barokah sepertinya sedikit ribet. Maka ucapan lebih simpelnya dari kata barokah adalah apa tadi? Berkah. Al-barakatu ziyadatul khairi. Berkah itu adalah nambah kebaikan. Sama-sama yuk. Berkah adalah nambah apa? Kebaikan. Maka orang berlomba-lomba saat ini baca Quran, nambah baik. Orang berlomba-lomba saat ini menghidupkan jamaah di masjid, nambah baik. Orang berlomba saat-saat ini bersedekah, nambah baik. Orang berlomba saat ini mendekatkan diri kepada Allah, maka nambah baik. Maka benar yang disampaikan oleh sabdanya Rasulullah, berkah itu adalah nambah apa? Baik. Sesuatu yang kita punya, sesuatu yang kita miliki sampai dalam diri ini semata-mata semakin dekat dengan Allah, itu namanya adalah apa? Berkah. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang dikasih umur panjang tapi baik pula amalannya. Berarti umur panjang semakin dekat dengan Allah, berarti umur itu membawa apa? Berkah. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruk manusia kata Rasulullah adalah dikasih umur panjang tapi jelek pula amal ibadahnya. Berarti umur panjang dipakai buat ibadah itu umur yang membawa apa? Berkah. Pilih mana? Dikasih umur panjang tidak berkah atau dikasih umur pendek tapi berkah? Dikasih umur panjang tidak berkah, dikasih umur pendek tapi berkah. Pilih yang mana?
Semoga umur kita juga panjang, juga hidup kita membawa apa? Saya sering menyampaikan, uhibbu syaikha ta'i'a wa hubbi lisyabi ta'i'i asyaddu. Allah suka dengan orang sudah tua ibadah. Bareng-bareng ya. Allah suka dengan orang tua ibadah. Tapi sebenarnya Allah lebih suka lagi sama anak muda, masih muda, rajin ibadah. Orang sudah tua ibadah itu barangkali bisa kita katakan biasa, tapi anak muda ibadah itu luar biasa. Kebalikannya, abghadhu lisyabil 'asi wa bughdhi lisyaikhil 'asi asyaddu. Allah benci, Allah tidak suka sama anak muda tidak ibadah. Ada anak muda tidak ibadah, tidak disukai Allah, tapi Allah lebih tidak suka lagi sama orang tua, udah tua tidak mau ibadah. Ini yang hadir kebanyakan masjid siang ini muda atau tua? Semoga tua yang barokah, muda juga muda yang apa? Berkah. Sekarang Ustadz Syihab saya minta tolong bacakan Quran suratnya ke-7 ayat 96. Ada enggak kata berkah? Saya ulangin ya. Quran surat keberapa tadi? 7 ayatnya 96. Bapak Ibu, kita sama-sama dengar suara bacaan Quran Ustadz Syihab. Ada enggak kata berkah di ayat ini? Silakan Ustadz Syihab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Masya Allah, Masya Allah. Masjid Bakri imam-imamnya sungguh luar biasa. Masya Allah, semoga barokah semuanya ya. Tolong lihat, ada nggak kata berkah di ayat ini? Ada nggak? Yaitu apa? Barokat. Apa tadi? Sama-sama deh. Barokat. Kita menyebutnya berkah. Assalamualaikum, jawaban yang paling pas. Waalaikumsalam. Kita nyebutnya lebih simpel. Apa Roni? Coba ulangi. Apa? Barokat jadi apa? Berkah. Waalaikumsalam jadi apa? Kumsalam. Jangan berduaan sama yang bukan muhrim. Muhrim yang pakai kain ihram. Yang tepat itu jangan berduaan sama yang bukan mahram. Ada orang namanya Yusuf, di Arab dipanggil Yusuf, di kita sering nyebutnya dengan singkatan. Ada orang namanya Syafi'i, di Arab dipanggil Syafi'i, tapi di kita dipanggil apa? Sampai nama saya Hashim. Hashim. Ada ibu-ibu di Cipete manggilnya bukan Hashim, tapi udah biasa aja, jangan begitu juga ya. Jadi kalau begitu, berkah itu bahasa Arabnya apa tadi? Barokat. Sekarang Ustadz Syihab membaca terjemahnya. Lihat, apa syaratnya berkah? Tolong fokus ya. Apa syaratnya biar apa tadi? Berkah. Silakan Ustadz Syihab diterjemahkan. Dan sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ke depan semua, apa syaratnya biar berkah? Jangan ragu. Ulangi Ustadz Syihab. Pelan-pelan ya, fokus ya. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa. Apa? Beriman dan apa? Nah, terus? Pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Yang memberikan berkah itu pasti siapa? Allah. Kalau begitu Allah
Inkar janji enggak? Nabi Muhammad inkar janji enggak? Pasti. Tapi kalau ustadz, ada nggak ustadz yang inkar janji? Kemarin Kamis jadwal siapa di sini? Saya, tiba-tiba nggak datang. Berarti saya inkar janji nggak? Enggak, saya kemarin ada kegiatan ya di Mesir. Jadi kalau gitu gimana Ustadz? Berarti kalau begitu pasti syaratnya dua, iman dan apa tadi? Takwa. Ayat perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Masya Allah. Ke depan ya. Tadi dalam Quran syaratnya berkah itu adalah iman dan apa? Allah panggil kita untuk puasa dengan memanggilnya bukan dengan sebutan aslamu atau muslimun, tapi Allah panggil kita dengan sebutan apa? Amanu. Dan pada akhirnya Allah suruh kita berpuasa biar menjadi orang yang tattaqun. Berarti kalau begitu Allah suruh kita puasa orang beriman biar menjadi orang yang apa? Takwa. Sedangkan Quran dalam surah Al-A'raf syarat biar mendapatkan berkah adalah apa? Iman dan berarti kalau begitu bukan hanya bulannya yang berkah, tapi kitanya yang puasa juga apa? Berkah. Maka kalau begitu saya sekarang berada di hadapan manusia-manusia yang penuh dengan keberkahan. Amin kan? Karena iman dan apa tadi? Takwa. Sekarang saya tanya, ada nggak di bulan Ramadan berkahnya hanya di awal saja? Ya Allah, mudahkan ya Allah. Ada nggak masjid di awal taraweh jamaahnya penuh, tapi menjelang lebaran semakin berkurang? Ada nggak begitu? Masjid daerah mana? Cepote sini juga begitu ya. Jadi kalau gitu gimana? Berarti kalau begitu jangan sampai berkahnya cuma di awal. Bisa dipahami nggak semua? Tapi usahakan berkahnya juga di tengah, juga berkahnya di apa? Akhir. Karena Ramadan ini sebulan penuh dengan apa? Keberkahan. Dan saya lihat masjid ini siang ini, zuhur ini meskipun libur, Masya Allah jamaahnya banyak. Insya Allah berkah hari ini. Semoga besok berkah, lusa juga berkah, setiap hari berkah. Jadi kalau begitu berkah itu bukan hanya iman dan takwa, tapi berkah itu adalah ibadahnya istiqomah. Biasanya Pak, Bu, kalau kita biasa ibadah meninggal dalam kondisi apa? Ibadah. Biasanya nih, berapa banyak orang yang biasa ke masjid meninggalnya sedang sujud di masjid? Ada nggak? Ada. Masjid Al-Ittihad di CCTV-nya dilihat ada seseorang yang meninggal dunia sedang apa? Sujud. Yuk sama-sama ya, ikuti saya. Qala Rasulullah, yuk bareng-bareng. Inna buyutallahi fil ardi al masajid. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya rumah-rumahnya Allah di muka bumi adalah apa? Berarti kalau begitu sekarang kita berada di rumahnya siapa? Kita sekarang di rumah Allah. Kalau Bapak ke rumah saya di Cipete, berarti sebagai apanya saya? Tuan rumah. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Kita sekarang di mana nih? Rumah Allah. Bener apa enggak? Kalau Bapak ke rumah saya di Cipete, sebagai apanya saya? Tamu. Berarti kalau kita berada di rumahnya Allah, berarti sekarang kita sebagai apanya Allah nih? Berarti tamunya Allah itu ada dua, yang ke masjid sama yang ke tanah suci.
Saya ulangin, tamunya Allah ada berapa tadi? Yang pertama yang ada di mana nih? Atau di musola yang dikumandangkan azan 5 waktu, atau yang menuju apa? Tanah suci. Berarti kalau begitu mereka yang umroh dan haji disebut juga sebagai apanya Allah. Berarti kalau begitu almarhum Bapak Izhar yang meninggal dunia sedang sujud di masjid, berarti beliau meninggalnya di rumahnya Allah sebagai tamunya siapa? Allah. Dan ibadah yang pertama dihisab di hari kiamat bukan sedekah, bukan baca Quran, tapi ibadah yang pertama dihisab di hari kiamat adalah apa? Berarti almarhum meninggal dunia sedang mengerjakan ibadah yang pertama dihisab di hari kiamat, yaitu apa? Dan gerakan sholat yang paling dekat dengan Allah bukannya sedang ruku, bukan sedang itidal, tapi gerakan sholat yang paling dekat dengan Allah ketika sedang apa? Maka almarhum meninggal dunia di rumahnya Allah sebagai tamunya Allah, di ibadah yang pertama dihisab di hari kiamat, dan di gerakan sholat yang paling dekat dengan Allah, yaitu apa tadi? Maka kata Ibu Aida istri almarhum, suamiku meninggal dunia di masjid karena memang kebiasaannya sholatnya selalu di mana? Masjid. Yuk, man soma yauman, sama-sama ya. Ibtigha'a wajhillahi khutimalahu dakhalal jannah. Barang siapa yang sedang berpuasa niatnya karena Allah lalu meninggal dunia sedang puasa, dakhalal jannah, surgalah jaminannya. Maka apabila ada yang meninggal sekarang nih surga, kok nggak ada yang amin ya? Pilih mana? Meninggal sekarang surga atau entar-entaran nggak jelas? Berarti kalau begitu apa yang terjadi Ustaz? Berarti kalau begitu meninggalnya sedang puasa, insya Allah meninggalnya jaminannya apa tadi? Surga. Ya Allah, semoga ini semua kita bisa dapatkan ya. Meninggalnya sedang apa tadi? Berbuat baik. Jadi lebih tinggi mana? Tolong jawab. Iman atau takwa? Wahai orang puasa, wahai orang beriman, puasalah biar menjadi orang takwa. Lebih tinggi mana? Iman atau takwa? Takwa. Islam, pemeluknya muslim, naik lagi iman, orangnya mukmin, naik lagi takwa, orangnya muttaqin, naik lagi ihsan, orangnya muhsinin. Pelan-pelan. Pertama, ya Allah mudahkan jamaah ya Allah. Mungkin karena lapar kali ya, jadi agak susah ini kita ya. Pertama, ustadznya pun lagi puasa nggak boleh ambekan ya. Kita sama-sama nih ya. Ini yang paling enak siang hari tengah hari bolong, yang dengerin sambil nyender apa yang bicara nih. Islam, orangnya muslim, naik lagi derajatnya iman, orangnya mukmin, naik lagi derajatnya takwa, orangnya muttaqin, naik lagi derajatnya ihsan, orangnya tadi yang bawa apa? Islam, orangnya apa? Muslim. Ada nggak orang Islam nggak puasa? Nggak, jangan ngegas begitu dong, biasa aja. Kita lagi puasa nih, hati-hati ya. Nggak ada nggak orang Islam tapi nggak sholat subuh? Berarti kalau begitu orang Islam belum tentu beriman. Tapi orang beriman sama-sama. Orang Islam belum tentu apa tadi? Tapi orang beriman sudah pasti apa? Islam. Semoga kita semua beriman. Amin. Makanya orang puasa tapi nggak sholat, nggak berkah. Nyambung nggak semuanya nih? Hati-hati ya. Orang puasa tapi tidak apa dia? Tidak sholat, berarti tidak membawa apa? Berkah. Apa tandanya manusia punya iman? Banyak. Tapi Nabi mengatakan, idza sarratka hasanatuka wa sa'at sayyi'atuka fa anta mu'min. Dihafalkan. Orang punya iman, kata Nabi, ibadah senang, tidak ibadah gelisah. Gimana? Ibadah senang, baca Quran senang, tahajud senang, taraweh senang. Ini siang ini senang apa enggak nih? Punya iman. Amin kan ya? Tapi kalau enggak taraweh,
kayak ada yang kurang di sini. Enggak baca apa? Ini Quran saya. Ya, kalau ini yang terjemahnya. Sempetin, Ustadz pun harus sempetin baca apa? Quran. Alhamdulillah sudah sampai 3 juz sejak semalam habis maghrib. Sempetin di mobil baca Quran. Kalau nggak begitu nggak dapat, karena Ustadz nyari acara dan mengikuti acara nggak pernah ada habisnya. Jangan menjadi lilin, menerangi orang lain tapi membakar dirinya. Semoga hidup ini penuh dengan apa? Coba pelan-pelan ya. Ibadah apa tadi? Senang? Tidak ibadah? Berarti kalau dia nggak baca Quran, kayak ada yang apa nih? Kurang. Nah, Bapak pulang dari sini, di jalan ngelihat perempuan terbuka aurat, seneng atau gelisah? Enggak, jangan merasa nggak enak sama saya. Ngelihat perempuan terbuka aurat pulang dari sini, seneng atau gelisah? Rejeki. Nah, kira-kira depan Ustadz kira-kira lihat apa enggak? Ini saya melebar ya. Masya Allah, jam 1 kurang 5. Terusin enggak nih? Aduh, sepersingkat aja kalau gitu. Ya Allah, semoga mata tetap dijaga ya. Insya Allah jadi tambah apa tadi? Barokah. Dah, jadi bulan ini bulan yang penuh dengan apa tadi? Berkah. Jadi keberkahan itu dapat kalau kita syaratnya apa? Iman dan apa? Tapi ingat, berkah itu nggak sampai akhir, tergantung dari usaha kita. Maka saya berharap jangan sampai keberkahannya hanya di awal-awal Ramadan, tapi tengah bahkan akhir semakin apa tadi? Berkah. Kedua, dihafalkan ya, sama-sama dihafalkan. Ini Sahih Muslim. Nabi bertanya kepada para sahabatnya, Sahih Muslim, adakah yang hari ini berpuasa? Abu Bakar Siddiq menjawab, aku ya Rasulullah. 1, apa tadi? Puasa. Adakah yang hari ini bersedekah? Abu Bakar Siddiq menjawab, aku ya Rasulullah. Berapa tuh? Makanya lagi puasa usahakan apa? Jangan ragu. Lagi puasa usahakan perbanyak apa? Ini sedekah duit ya. Karena Bapak tinggal bilang sedekah aja ya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Radduka salam shadaqah. Jawab salam adalah sedekah. Irsyaduka ila thariq shadaqah. Nabi bersabda, menunjukkan jalan sama orang yang keder atau tidak tahu alamat, pahalanya adalah sedekah. Imatatukal adza anit thariq shadaqah. Menyingkirkan batu atau sesuatu yang menghalangi di jalan biar orang lain enggak tersandung, pahalanya adalah apa? Sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Berhubungan suami istri juga pahalanya adalah apa? Sedekah. Tapi yang saya maksud di sini adalah sedekah apa tadi? Duit. Nah, cuman kalau nggak punya duit berarti dia sering apa? Sama istri aja. Astagfirullahalazim. Ini harus diruqyah nih, bahaya nih. Ini siang hari ini harus jangan dipancing ternyata jamaahnya ya. Terusin lagi ya. Terusin lagi. Roni sehat, Roni? Istri keluarga sehat semuanya? Istri di Jakarta apa di luar kota? Ada 2. Astagfirullahalazim. Orang yang nikah lagi keluar dari kuburan, yamilu ila ihdahuma, maka jalannya miring sebelah. Nah, hati-hati ya, orang yang nikah lagi tapi tidak berlaku apa. Makanya nanti keluar dari kuburan kita lihat Roni jalannya sengkleh, berarti kagak adil. Astagfirullahalazim ya Allah. Ya, maafin saya Roni ya. Sampai mana saya ngomong tadi, lupa tuh. Sedekah. Yuk bareng-bareng. Adakah yang hari ini apa tadi? Pokoknya 4 ibadah dalam 1 hari. 4 ibadah. Tadi kan baru 2, sisa berapa lagi? Ulangin lagi dari awal ya. Adakah yang hari ini berpuasa? Abu Bakar menjawab, aku ya Rasulullah. 1. Sisa berapa? Adakah yang hari ini bersedekah? Abu Bakar Siddiq menjawab, aku ya Rasulullah. Sisa berapa lagi? 2. Adakah yang hari ini menjenguk orang sakit?
Abu Bakar Siddiq menjawab, aku ya Rasulullah. Berapa? Makanya ini lagi puas. Dan saya yakin Bapak, saya yakin pasti udah sedekah. Usahakan sedekah. Apa yang terjadi Ustaz? Dia puasa, dia apa? Sedekah, juga dia apa? Berarti kalau begitu jenguk orang sakitnya dalam kondisi apa? Puasa. Sama-sama yuk. Jenguk orang sakitnya dalam kondisi apa? Sedekahnya pun dalam kondisi apa? Sisa berapa lagi? Adakah yang hari ini mengantarkan jenazah ke kuburan? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad bersabda, barang siapa umatku mengerjakan 4 ibadah terkumpul dalam satu hari, dia puasa, dia sedekah, jenguk orang sakit, ngantarkan jenazah ke kubur, illa wajabat lahul jannah, wajib baginya masuk surga. Allahu Akbar. Yang susah nyari nomor 4 sakit. Nyari yang nomor 4 ya. Berarti harus apa? Ada yang meninggal. Kalau dia udah puasa, dia udah sedekah, dia jenguk orang sakit, nggak ketemu nih yang keempat, berarti dia harus nungguin di mana? Sakit. Di kuburan. Ya memang Pak, yang susah itu nyari nomor 4. Ini saya sengaja bicara di awal begini. Semoga Bapak dapat semuanya termasuk saya. Ya, kitanya sedang apa tadi? Juga kitanya apa? Sedekah. Juga kitanya apa? Jenguk orang sakit. Juga kitanya apa tadi? Ngantarkan jenazah ke kubur. Saya dapat cuma 3 Pak. 1, 2, 4. Sayanya sedang puasa sunnah hari Senin. Juga saya alhamdulillah sedekah. Dan di Cipete ada seorang kiai yang wafat. Saya angkat kurung batangnya dan diantarkan ke kuburan. Berarti yang nggak dapat nomor berapa saya? 3. Apa ini? Jenguk? Berarti saya harus kemana? Jenguk siapa? Abdullah. Wah 2 nih, ini sama Onono. Ini saya lagi puasa sih, harus saya sabar ya. Jelas ya semuanya ya. Tutup terakhir. Terakhir yuk, bareng-bareng ya. Angkat suaranya. Kan korma segini ya. Kan segini korma nih. Ini pada ngelawan sama ustadznya nih, kualat ya. Sama-sama ya. Kan segini korma ya? Ya. Ini kan korma nih. Apa nih? Ya Allah, nggak boleh ambekan ya Allah. Ini kan korma. Saya apakan? Saya belah. Siapa namanya dek? Ahnaf. Hanif, lemah lembut. Ahnaf, lurus. Hanif. Roniun. Kayaknya di kamus agak ada kayaknya Roni. Nah, sini apa yang terjadi? Ini kan segini korma ya. Saya apakan? Sebelah. Separohnya saya kasih ke Pak Ahnaf. Separohnya buat siapa? Saya. Yuk sama-sama kita baca hadis. Qala Rasulullah, yuk. Ittaqun naro walau bisyiqqi tamroh. Lindungilah dirimu dari api neraka meskipun cuma separoh korma. Sama-sama. Lindungilah dirimu dari api neraka meskipun cuma apa tadi? Separoh korma ngejaga kita dari api neraka. Maka jangan pernah meremehkan sedekah kecil. Sedekah kecil bisa melindungi kita dari apa tadi? Api neraka. Pernah nggak dengar kisah? Ada seorang perempuan dengan rahmat Allah dulunya berlumur dosa, diampunin dosanya dan dengan rahmat Allah masuk surga gara-gara memberikan minum seekor anjingnya. Jangan ke saya banget dong matanya dong. Saya ulangin ya, gara-gara ngasih minum apa tadi tuh? Sini deh ke saya. Ngasih minum anjing, dosa diampuni dengan rahmat Allah surga. Manusia, malaikat, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, bidadari, 6 makhluk hidup. Al-Quran mengatakan surat ke-17 ayat 70, walaqad karramna bani adama. Yang paling mulia adalah siapa? Manusia. Ngasih minum anjing, dosanya diampuni. Enggak, saya jangan ke Roni matanya, saya kesini aja ya. Ngasih minum apa tadi? Anjing, dosanya diampuni dengan rahmat Allah surga. Apalagi ngasih minum orang beriman yang lagi puasa, maka berguguranlah dosa-dosanya dan itu bisa jadi jalan dia menuju surga.
Gara-gara ngasih minum orang yang masa puasa dikasih minum berbuka. Gara-gara ngasih minum orang apa tadi? Yang berbuka, pahala puasa tanpa batas lebih dari 700 kali lipat. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri fa'ilihi min ghairi ayyan qusa min ujurim syai'a. Memberi makan orang yang berbuka puasa, dapetin pahala seperti dia yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Hari ini Bang Ahnaf, Bang Hanif puasa. Hari ini pahala dia 1 juta. Kok 1 juta Ustadz? Karena puasa tanpa batas pahalanya. 1 juta hari ini. Menjelang azan maghrib dapat nasi bok isinya rendang dari Roni. Maka dia makan setelah azan, setelah sholat maghrib. Ahnif makan rendang dari siapa tadi? Maka dia pahalanya 1 juta. Roni pun dapetin pahala Hanif 1 juta tanpa mengurangi pahala Hanif sedikit pun. Siap Roni sore ini? Siap. Nggak harus semangat dong. Siap apa enggak? Siap. Dimakan semua ya 1 juta. Dimakan dia 1 juta. Nasi boknya 1 juta dia makan semua habis. Loh, ya, saya jadi bingung ini. Nasi boknya 1 juta dimakan semua dihabisin. Paham gak Roni? Roni ngasih makan ke Hanif berapa pahalanya? 1 juta. Kotak-kotak aja jangan ngabisin 1 juta. Semoga ada barokahnya ya. Sudah jam 1:05. Padahal masih banyak lagi nih. Maka harapan saya jangan lupa baca Quran, jangan lupa tarawihnya. Saya jujur Pak, dimanapun saya harus berada, saya harus sempatkan sholat sunnah tarawih. Ada masjid yang kultumnya setelah isya, ada masjid yang kultumnya setelah tarawih. Maka setelah itu jangan pulang kalau bisa para ustadz. Sholatlah berjamaah, tarawihlah di situ, kutumlah di situ. Mumpung bulan yang penuh dengan berkah. Bapak, pesan saya lagi Ramadan ini jangan begini ya. Tapi biasakan. Maka kalau umpama sore ini hadir di sini, jangan pernah menanti, deh di masjid kok nggak ada nasi boknya. Jangan begini. Tapi apa tadi? Memberi. Ini pesan, ini yang harus kita garis bawahi. Bulan Ramadan harus berlomba-lomba apa? Memberi. Uhibbul ghaniyal karim wa hubbil fakiril karim asyaddu. Allah suka sama orang kaya sedekah. Allah suka sama orang kaya sedekah. Tapi Allah lebih suka lagi sama orang miskin. Udah miskin masih mau apa? Kalau orang kaya sedekah 1 butir korma biasa, tapi orang miskin sedekah 1 butir korma luar. Allah benci sama orang miskin tidak mau sedekah. Lebih benci lagi udah kaya pelit. Semangat ibadah, paksakan diri kita, raih Lailatul Qadar. Semangat baca Quran, semoga bisa khatamin Quran bahkan berkali-kali. Jangan sering lihat handphone. Lihatlah Quran, meskipun 1-2 surat, 1-2 lembar setiap selesai sholat. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang penuh berkah. Jawab insya Allah. Semangat ibadah. Bareng-bareng. Semangat ibadah. Semangat baca Quran. Semangat menghidupkan masjid. Semoga kita semua berkah sampai akhirnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.